sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum membaca doa, mari kita awali dengan tepuk jari untuk berdoa. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertepuk semua. Ayo sama-sama, mari kita berdoa. Ketua kelas, silahkan memimpin doa. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan pembacaan doa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu melihat meja dan kursinya sepertinya kurang rapi ya. Mari kita rapikan terlebih dahulu, diluruskan. Oke, silahkan. Anak-anak duduk dengan rapi. Ibu akan absen terlebih dahulu. Banyak ada yang nggak berangkat tidak ya? Ada. Siapa? Anak? Iya, anak. Kenapa anak tidak berangkat? Sakit. Oh, jika ada temannya yang sakit, kita harus segera menjenguknya supaya temannya yang sakit cepat sembuh dan bisa berangkat sekolah lagi. Oke, pada hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, Ibu ada gambar. Ini ada gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu tidak ya? Berbentuk panjang, polos. Nah, bisa untuk menulis. Kira-kira apa ya? Kertas. Iya, benar. Ini adalah kertas. Ini adalah sebuah apa ini? Botol. Botol ini terisi dengan air. Jadi, pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang bermain di lingkunganku dengan tema 2 dengan materi utama yaitu bermain di lingkungan rumah. Jadi barang-barang ini sering kita temui di dalam rumah. Nah, tujuannya kita belajar tentang bermain di lingkungan rumah apa ya? Tujuannya agar kita tahu benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah. Kita bisa memahaminya. Nah, ketika kita memahami atau bisa tahu apa manfaat dari benda-benda yang ada di sekitar kita, kita akan menggunakannya dengan baik. Kita akan tahu bentuknya, wujudnya dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Mari kita bahas materi berikut. Nah, kita akan belajar tentang bermain di lingkungan rumah. Ayo, anak-anak Ibu pasti di sini pada suka bermain semua. Siapa yang nggak suka bermain? Tidak ada. Ya, masa anak-anak itu harus bermain dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebelum kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, maka dari itu kita akan belajar cara menghitungnya. Nah, sebelum kita belajar cara menghitungnya, Ibu ada sebuah lagu untuk belajar tentang perkalian. Ayo kita dengarkan lagu secara bersama-sama. Nah, di sini ada liriknya. Anak-anak bisa melihat ke layar proyektor dengan lirik lagu dari lagu Belajar Perkalian dengan irama lagu becak ciptaan dari Ibu Sun. Ayo kita nyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan
perkalian. Nah, setelah itu ibu ada gambar lagi. Tadi kan si ibu sudah menjelaskan sedikit tentang gambar-gambar atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah pensil warna. Ya, di sini kira-kira pensil warna itu bentuknya apa ya? Berbentuknya tetap atau bisa berubah? Iya, coba Adam, bentuknya apa? Tetap? Iya, benar. Pensil warna itu tidak berubah-ubah atau bentuknya tetap. Nah, kita sudah belajar dengan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita sama-sama amati kalimat yang ada di layar proyektor. Dengan menyebutkan judulnya, kita membacakan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Benda-benda di sekitar kita. Iya, kita akan membaca sebuah benda-benda di sekitar kita. Nah, bacaannya, aku adalah sebuah benda. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat. Bentukku juga beragam. Misalnya bisa dibentuk seperti perahu, bentuk seperti burung, pesawat, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, ini adalah kertas. Iya, benda ini adalah benda kertas. Nah, benda kertas ini bisa dilipat, bisa dibentuk. Nah, ini bisa membentuk persegi panjang, bisa menjadi segi empat, dan bisa juga dibuat menjadi perahu, pesawat, dan lain-lain. Maka dari itu, kita akan belajar menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita dengan belajar perkalian. Belajar perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, kenapa ya perkalian itu penjumlahan berulang? Karena perkalian itu dilakukan secara berulang-ulang dengan penjumlahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkalian dengan bantuan media pembelajaran papan perkalian Doraemon. Nah, contohnya ada 2 dikali 3. Ayo, tadi perkalian apa? 2 dikali 3 berarti 3-nya ada 2 kali. Kenapa 3-nya 2 kali ya? Iya, karena penjumlahan berulang. Mari kita beri contoh. Nah, 2 orang kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, penjumlahan berulang itu merupakan perkalian. Jadi perkalian penjumlahan berulang. Kita hitung 1 kali lagi. 1, 2, 3. Nah, ternyata teman Ibu yang bernama Ananda sudah mendapatkan pulpen semua. Sekarang Ibu sudah menjelaskan materi tentang matematika. Sekarang Ibu akan membagi 3 kelompok kecil untuk belajar. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik atau sering disebut dengan LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagikan semua. Sekarang setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya untuk dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang kurang? Tidak, cukup. Baiklah, karena cukup, sekarang kita akan mengerjakan secara bersama-sama. Nah, pada kegiatan 1 ini, siswa akan diajarkan untuk mengamati sebuah bentuk-bentuk benda. Baik benda itu berbentuk tetap atau dapat berubah. Ibu akan melakukan sebuah percobaan. Nah, petunjuknya letakkan sebuah kertas. Nah, sekarang anak-anak mengambil kertas. Jadi kertasnya diambil, sudah semua diambil. Letakkan kertas di atas lantai. Nah, boleh di atas meja saja. Diletakkan di atas meja.
Lalu ambil kertas tersebut, pindahkan ke dalam piring atau baskom atau yang anak-anak bawa. Nah, pindahkan ke dalam baskom atau yang anak bawa. Setelah itu, kira-kira bentuknya berubah tidak ya? Tidak, iya benar. Dari di atas meja sampai di atas baskom itu tidak berubah. Nah, setelah itu kita akan menuliskan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya apa ya kira-kira? Benda padat artinya benda jika dipindahkan ke tempat-tempat yang lain tidak akan berubah. Tetapi jika benda cair, jika diletakkan ke tempat yang lain akan berubah. Nah, itu di dalam LKPD ada apa lagi ya? Yang terakhir itu ada perkalian. Itu adalah gambar sebuah batu yang berisi tentang perkalian. Anak-anak boleh maju untuk melakukan percobaan. Iya benar, anak-anak sudah melakukan percobaannya. Nah, ini ada perkalian untuk bilangan 3 dikali 4. Kita hitung sama-sama. Nah, dalam satu kotak ini, satu kantong ini ada 4 pulpen, dan yang satunya juga ada 4 pulpen, dan yang satunya juga terdiri dari 4 pulpen. Nah, berarti kan tadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, dari kotak 1, 2, dan 3 dijumlahkan. Jika 4 ditambah 4 dan ditambah 4, hasilnya berapa? Nah, iya, hasilnya adalah 12. Jadi, kita sudah mengerjakan tugas LKPD-nya pada hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, pembelajaran hari ini itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Iya, karena kita belajar sambil bermain dengan lagu-lagu, dengan bertepuk tangan. Nah, itu adalah hal yang menyenangkan. Mari kita ingat-ingat apa saja pembelajaran hari ini yang sudah dijalankan. Yang pertama yaitu tadi kita sudah belajar bernyanyi dengan lagu perkalian. Berarti kita sudah belajar perkalian, sudah belajar tekanan dan lemah pada suatu nada. Setelah itu kita juga belajar tentang menyusun kata dalam bahasa Indonesia. Berarti kita sudah belajar kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, tentunya kita juga sudah belajar benda-benda yang ada di sekitar kita, khususnya di sekitar rumah kita. Nah, setelah itu Ibu sudah melihat tentang pengerjaan LKPD yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Ternyata hasilnya luar biasa sangat bagus. Anak-anak Ibu memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, dari hasil yang sudah bagus, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, tetap termotivasi untuk terus belajar, untuk ingin tahu. Nah, ketika anak-anak sudah belajar rajin, karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi orang yang pintar dan mampu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, Ibu pada hari ini, Ibu memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu pada pembelajaran berikutnya. Nah, pada hari ini kita bisa menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat untuk di rumah dan hati-hati di jalan saat pulang. Saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.